Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan bagaimana kita bela negara, cinta tanah air menurut pandangan agama Islam. Dan sekali juga mungkin karena sekarang sedang rame-ramenya membicarakan paskibra harus lepas jilbab. Ini menurut hukum fikih atau syariat Islam, memakai jilbab bagi perempuan yang sudah dewasa ini sebenarnya bagaimana hukumnya, sehingga BPIP banyak diprotes di mana-mana, terutama protes keras dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pentingnya kita cinta tanah air, ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Kemudian sedikit masalah kaitan dengan rame-rame jilbab ini. Bapak Ibu yang berhormat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tentunya kita umat Islam termasuk Majelis Ulama tidak setuju kalau ada umat Islam, khususnya dari kalangan wanitanya, kemudian dipaksa misalnya untuk melepas penutup aurat. Dan kenapa ulama kita membatasi? Artinya hanya yang boleh dibuka itu bagian wajah dan kedua telapak tangan. Ini batasan, ini dari mana dasarnya sehingga yang lainnya tertutup, termasuk sya'run rambut, dari roksun kepalanya mesti dibangun atau ditutup. Ini mungkin perlu dikemukakan di sini. Para ulama mengistinbat hukum tentang kerudung atau jilbab atau hijab istilahnya diwajibkan sehingga harus menutup auratnya tadi. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud, alhamdulillah saya punya kitabnya 2 jilid 4 juz, karena setiap jilidnya 2 juz. Bahkan saya punya 2 syarahnya untuk lebih memperjelas maknanya. Yang pertama kitabnya Aunul Ma'bud 10 jilid, dan yang kedua namanya Badlul Majhud 10 jilid juga. Di dalam kitab Aunul Sunan Abu Dawud tadi ada sebuah hadis. Ceritanya bahwa ada saudara daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq itu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaiha siyabun riqaq. Sementara Siti Asma ini ketika masuk ke rumah Rasulullah menggunakan pakaian yang tipis-tipis atau jarang-jarang, sehingga mungkin boleh ada kelihatan lah, karena masuk ke rumah Rasulullah melihat seperti itu, karena waktu itu mungkin hukumnya belum jelas dan memakai aja karena merasa ini rumah saudara saya. Nah, ketika Rasulullah melihat Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq pakai pakaian seperti itu, kemudian beliau Rasulullah SAW menegur dengan kata-kata yang saya hafal teksnya hadisnya itu, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha la tasbu ayyura illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Rawahu Abu Dawud. Artinya Rasulullah menegur kepada Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq, wahai Asma binti Abu Bakar, innal mar'ata, sungguh seorang perempuan itu, idza balagatil mahidho, apabila sudah haid, artinya sudah dewasa, sudah balik, la tasluh, tidak pantas lagi, ayyura, untuk bisa kelihatan halda wahada,
illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhi wa kalfaihi, kecuali ini dan ini, sambil Rasulullah ketika itu berisyarat, ya, artinya memberi petunjuk ila wajhi kepada wajah beliau, wa kalfaihi dan dua telapak tangan beliau. Maka dari hadis ini oleh para ulama dijadikan semacam ya patokan, barometer, batasan bahwa seorang perempuan ketika sudah haid, sudah balik, maka seluruh tubuhnya ketika keluar dari rumah ini mesti ditutup, ya, termasuk ketika acara paskibra ya harus ditutup, kecuali apa? Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, karena kepala ini, rambut termasuk yang harus ditutup, maka majelis ulama memfatwakan mesti harus ditutup kepalanya walaupun sedang pasang ya bendera. Bahkan Pak Oli Nafis berkata, kalau misalnya dipaksa terus dibuka, lebih baik pulang aja, ya, nggak usah istilahnya ikut kemerdekaan. Jangan kemerdekaan di hadapan manusia, tapi nggak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.